Setelah satu pukulan, Qin Xuan menolak menerimanya dan menyerang lagi, tetapi Nai He tidak bisa mengalahkan Wang Qiang sama sekali. Apakah Wang Qiang ini begitu kuat? Saat ini, semua orang banyak bicara. Manusia setengah dewa kelas 6, sebagai seorang junior, sangatlah luar biasa, benar-benar salah satu dari segelintir orang. Yang paling penting adalah Wang Qiang, yang juga merupakan manusia setengah dewa kelas 6, dapat menekan Qin Xuan. Qin Xuan telah ditekan dan tidak bisa mengalahkan Wang Qiang. Tidak heran tubuh ilahi Tianhe diundang ke Wang Qiang ini. Bukan Yuan Yanri yang dirumorkan. Meskipun Wang Qiang ini berpakaian aneh, dia sangat galak. Komentar orang-orang sangat keras dan jelas, dan dia memang ditekan oleh Wang Qiang, yang membuat Qin Xuan sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang sudah terkenal sejak lama dan merupakan ciri khas dari Sekte Abadi Changqiong. Jika dia dikalahkan oleh Wang Qiang hari ini, reputasinya akan hancur dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Memikirkan hal ini, pikirannya berubah, dan kesombongan yang agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tingkatkan tingkat kultivasi Anda satu tingkat. Demigod kelas 7. Segera, auranya berubah dan tingkat kultivasinya naik ke tingkat lain. Demigod kelas 8. Ledakan. Namun saat ini, tekanan turun dari langit. Wang Qiang dan Qin Xuan sama-sama tidak bisa bergerak. Itu adalah tekanan yang diarahkan pada mereka berdua. Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke tahap pertarungan. Jika kamu bertarung secara pribadi, bukankah kamu menganggapku, puncak 9 surga, dengan serius? Saat suara ini terdengar, beberapa sosok keluar. Melihat sekelompok orang ini, para jenius dengan cepat pindah ke kedua sisi untuk memberi jalan bagi mereka. Itu adalah sekelompok biksu, diikuti oleh sekelompok biksu muda, merekalah yang mengatur tempat bagi para jenius. Beku terkemuka bukanlah seorang anak kecil. Dia adalah seorang biksu yang tinggi dan kekar dengan sedikit janggut di wajahnya, meskipun dia terlihat muda, dia sangat dewasa. Ia memegang untaian manik-manik Buddha di tangannya, masing-masing manik itu unik, dan setiap manik sesuai dengan formasi besar. Saat ini, orang tersebut sedang memegang rumus ajaib dengan tangan kirinya dan memegang manik Buddha dengan tangan kanannya. Cahaya dari manik Buddha itu terang, dan auranya persis sama dengan tekanan yang menyelimuti Qin Xuan dan Wang Qiang. Jelas sekali, kekuatannya lah yang mengaktifkan formasi tersebut. Tapi kuncinya adalah Chu Feng mengenali orang ini. Liu Kuo. Liu Kuo, ujian terkuat yang diadakan oleh klan Naga Totem hari itu. Long Xiao Xiao adalah yang terkuat di tahap awal Wuzun. Chu Feng adalah yang terkuat di tahap akhir Wuzun. Long Muxi adalah yang terkuat di tahap awal manusia setengah dewa. Gelar paling kuat di tahap akhir para dewa diperoleh oleh Liu Kuo. Meskipun pria ini adalah seorang biksu, dia berbicara sembarangan dan sangat menarik. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak memiliki aura sama sekali, sebaliknya, dia sangat berbeda dari biksu biasa dan bersifat informal. Chu Feng menganggap orang ini cukup baik pada saat itu. Tapi saya tidak pernah menyangka Liu Kuo akan memiliki identitas seperti itu dan benar-benar mengendalikan puncak 9 surga. Mungkinkah dia murid Master Jiu Dian? Segera, Chu Feng memikirkan kemungkinan ini. Seperti kata pepatah, guru yang hebat akan menghasilkan murid yang hebat, dan dengan kemampuan Liu Kuo, gurunya secara alami juga sangat kuat. Dan dilihat dari statusnya saat ini, kemungkinan besar dia adalah murid Master Jiu Dian. Namun, kesempatan kali ini istimewa, untuk menghindari kecurigaan, Chu Feng tidak membuka mulut untuk saling mengakui. Adapun Liu Kuo, dia telah melewati kerumunan dan tiba di alun-alun, menjadi sosok yang paling menarik perhatian penonton. Liu Kuo menyingkirkan formula ajaibnya, cahaya manik-manik Buddha di tangannya memudar,
dan tekanan yang menekan Qin Xuan dan Wang Qiang juga segera menghilang. Namun baik Qin Xuan maupun Wang Qiang tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, ini adalah puncak dari 9 surga, dan orang ini menguasai formasi seperti itu, jadi mereka tidak berani ceroboh. Perkenalkan dirimu, biksu muda Liu Kuo. Dia adalah murid Master Jiu Dian. Tuanku sedang retret baru-baru ini dan tidak nyaman untuk muncul. Banyak urusan di puncak 9 surga akan dipimpin oleh biksu muda. Setelah mengatakan ini, Liu Kuo melihat ke arah Qin Su yang tergeletak di tanah. Qin Su, karena keinginan egoismu sendiri, kamu secara terang-terangan berkolusi dengan orang lain untuk berurusan dengan orang lain yang berpartisipasi dalam kompetisi dan mengganggu ketertiban KTT 9 surga. Kamu pantas dipukuli karena perilaku seperti itu. Begitu dia mengatakan ini, dia hampir memastikan kolusi Qin Su dengan orang lain, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Feng Ling benar. Tetapi Qin Xuan tidak mau mengakui masalah tersebut, tetapi bertanya, bagaimana Anda tahu apa yang mereka katakan itu benar? Apakah Anda tidak melihatnya? Donor Qin, ini adalah puncak dari 9 surga. Adakah yang tidak diketahui biksu muda itu? Saya tahu setiap gerakan, perkataan dan perbuatan yang Anda lakukan di depan umum. Bahkan jika suara itu dikirimkan secara diam-diam, aku masih bisa mendengarnya. Setelah Liu Kuo selesai berbicara, Qin Xuan terdiam. Formasi di puncak 9 surga sudah terkenal di dunia, jadi apa yang dikatakan Liu Kuo dapat dipercaya. Tapi Liu Kuo, yang awalnya terlihat serius, segera menghampiri semua orang setelah mengatakan ini. Tapi jangan khawatir para donatur, pemantauan kami hanya di tempat umum, dan tempat tinggal Anda aman dan pribadi. Pada titik ini, dia juga melihat secara khusus keindahan seperti Xiao Yuer, Xian Miao Miao, Long Muqi, Feng Ling dan sebagainya. Jadi pendonor wanita tetap bisa mandi seperti biasa, dan tidak perlu khawatir biksu muda melihatnya. Lagi pula, biksu muda itu adalah seorang pria sejati. Kalaupun dia bisa melihatnya, dia tidak akan melihatnya. Kuncinya adalah saya juga tidak bisa melihatnya. Petik 2. Petik 2. Meskipun Liu Kuo bermaksud baik untuk mengingatkannya, semua orang masih merasa ada yang tidak beres setelah dia mengatakan ini. Mengapa biksu ini tidak terlihat terlalu serius? Di sisi lain, Chu Feng memandang Long Muqi, yang juga menggelengkan kepalanya, dengan senyuman tipis yang jarang di bibirnya. Mereka telah mengenal Liu Kuo sejak lama, dan dibandingkan dengan orang lain, mereka tahu bahwa Liu Kuo adalah seorang biksu yang tidak ortodoks. Dan segera, Liu Kuo melihat ke arah Qin Xuan lagi, donor Qin, saudaramu telah melakukan segala macam hal buruk. Kamu tidak mendidik saudaramu dengan baik. Ini masalah keluarga. Saya tidak akan melanjutkannya. Tetapi dengan mengandalkan kemampuanmu yang tinggi, kamu membela saudaramu tanpa menanyakan penyebab masalah tersebut, dan langsung menyerang orang di depan umum. Masalah ini harus diselidiki. Qin Xuan, Qin Su, kediaman mereka akan ditutup selama 3 hari, dan tidak ada yang diizinkan menerima mereka. Setelah mengatakan ini, dia meremas manik-manik Buddha, dan kemudian kediaman Qin Xuan dan Qin Su disegel. Liu Kuo berbalik dan bersiap berjalan menuju Chu Feng. Tunggu sebentar. Tapi Qin Xuan segera berbicara. Donor Qin Xuan, apakah ada hal lain? Liu Kuo bertanya. Saya mengambil tindakan dan menerima hukumannya. Tapi dia yang melakukannya, mengapa tidak menghukumnya? Tanya Qin Xuan sambil menunjuk ke arah Wang Qiang. Donor Qin Xuan, Anda berinisiatif untuk memukul orang lain, tetapi Anda tidak membiarkan orang lain melawan. Perilaku Wang Qiang disebut pembelaan diri, dan itu masuk akal, kata Liu Kuo. Tuan, ayah mertua, itu adil. Wang Qiang menyeringai dan mengacungkan jempol pada Liu Kuo. Wang Qiang, tolong jangan berterima kasih padaku.
Biksu muda ini terlahir jujur dan adil, jawab Liu Kuo. Bagaimana kalau dia memukuli saudaraku? Qin Xuan bertanya lagi. Adikmu mengganggu ketertiban. Pemukulan yang dilakukan oleh dermawan Wang Qiang terhadapnya dianggap sebagai pembelaan diri, kata Liu Kuo. Ini bisa dianggap pembelaan diri, kamu. Qin Xuan menolak menerimanya. Tetapi Liu Kuo berkata, Donor Qin Xuan, KTT 9 surga memiliki aturan KTT 9 surga. Dan biksu muda selalu melakukan sesuatu dengan adil dan adil. Harap patuhi aturan KTT 9 surga saya. Jika tidak bisa, Anda dapat berhenti kapan saja. Dan Qin Xuan tidak bisa berkata-kata. Pihak lain benar-benar menggunakan ini untuk menekannya, jadi dia hanya bisa mengakui kekalahan. Namun segera, Liu Kuo menghampiri Chu Feng. Awalnya orang mengira Liu Kuo ingin menanyakan sesuatu kepada Chu Feng, lagi pula masalah ini bermula karena Chu Feng. Namun segera, Liu Kuo melambaikan lengan bajunya dan menamparkan bahu Chu Feng dengan keras. Segera, dia menyeringai lebar, memperlihatkan sederet gigi putih besar, dan senyumannya sangat cerah. Nak, kamu menyembunyikannya dengan cukup baik. Ternyata kamu adalah putra dari senior Jie Ranxing. Melihat pemandangan ini, semua orang kecuali Long Muxi, termasuk Xian Hai Shaoyu, Wang Qiang dan lainnya, membuka mulut lebar-lebar. Terutama wajah Qin Xuan menjadi sangat jelek. Jelas sekali, Liu Kuo juga mengenal Chu Feng. Adil dan adil. Awalnya orang mempercayainya. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya ada yang tidak beres, bukan?